أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, adik jamaah subuh Masjid Al-Mustaqirin rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini satu karunia yang sangat besar. Ini adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat dan pahalanya tentu saja sangat luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi karunia oleh Allah untuk bisa senantiasa mengerjakan sholat lima waktu secara berjamaah, secara konsisten, terus-menerus banyak hidup kita, insya Allah. Alhamdulillah, subuh ini subuh ceria gitu. Kalau cerianya di mana nanti Ustaz? Habis subuhan makan-makan gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita juga masih akan membahas terkait dengan sholat begitu ya. Dan juga yang penting kemudian adalah bagaimana kemudian kita mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Baik, yang pertama tentu kita akan melihat kewajiban sholat yang Allah berikan kepada kita. Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Ada sekian banyak, kita tinjau beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat ini adalah kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang muslim, dan ini yang membedakan antara kita dengan non-muslim. Yang membedakan adalah sholatnya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui perintah langsung kepada Rasulullah SAW melalui Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun perintah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban yang mesti kita lakukan, yang diberikan secara langsung tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, kecuali hanya perintah sholat. Perintah zakat melalui malaikat Jibril, perintah puasa melalui malaikat Jibril, perintah haji melalui malaikat Jibril. Hanya sholat. Itu saking pentingnya perintah sholat itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya langsung pada Rasulullah SAW itu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pertama, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, dan ini merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan non-muslim, seorang muslim dengan non-muslim, yaitu sholatnya. Yang kedua, kita juga memahami bahwa sholat itu adalah rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang nomor 1 adalah bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua adalah wayuqiyas sholat. Dan kemudian wayuqimus sholat, menegakkan sholat. Wayu'tu zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sholat, puasa, sholat, zakat, puasa, dan kemudian haji. Sholat disebut nomor 2. Ini adalah rukun Islam. Ini adalah pilar-pilar tegaknya Islam. Maksudnya seperti apa? Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, as-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama, pilar agama. Waman apamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat itu, maka sesungguhnya dia sudah
menegakkan agama di dalam dirinya, tentunya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat itu faqad hadamatin, dia sudah menghancurkan agama di dalam dirinya, bukan agamanya orang lain tapi agama dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya sholat ini adalah tiang-tiang yang menegakkan tegaknya agama di dalam diri kita. Kita jaga tiang itu, kita pelihara tiang itu, maka agama itu akan tegak di dalam diri kita. Tetapi begitu kita robohkan tiangnya, ambrol kabeh, begitu ya, ambrol kabeh. Agama kita akan rusak semuanya begitu kita berani meninggalkan sholat. Tentu saja adalah sholat wajib 5 waktu. Ini kedudukan yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama yang wajib bagi kita untuk kita tegakkan, wajib bagi kita untuk kita jaga, karena disitulah keutuhan agama di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, dalam satu surat yang sangat pendek yang sudah sangat kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar dari kata katsir, saking banyaknya sampai sebutnya adalah Al-Kautsar. Kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kalau bahasa Indonesia nggak boleh ya, sangat banyak sekali katanya salah. Bolehnya ya sangat banyak atau banyak sekali. Tapi karena saking banyaknya, amat sangat banyak sekali. Ini sebenarnya di dalam IYD keliru gitu. Maka ketika kita paham kenikmatan itu sangat banyak, nikmat apa saja toh? Napa mohon Bu, napa mohon Pak? Kadang sangat. Kita bisa sholat subuh saat ini saja. Nek kita hitung, alhamdulillah tasih sugeng kenikmatan terbesar. Kita tuh masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa napa melih Bu? Segala macam, masih sakit dahar. Kan habis ini kan sudah dahar. Makan-makan habis ini masih bisa ketemu dengan yang lain. Luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian gak bakalan mampu untuk menghitungnya. Dan perintahnya adalah la in syakartum la azidanakum. Kalau engkau itu mensyukuri nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Nah, karena itu bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang banyak itu, di antaranya dalam ini disebutkan 2 perintah. Yang pertama adalah fasholli lirabbika. Sholatlah untuk Rob kalian, untuk Robmu. Jadi kita diminta dalam rangka untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menegakkan sholat. Dan yang kedua adalah wanhar. Nahar itu adalah berkurban. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan di Idul Kurban, dan kita kembali pada perintah yang pertama adalah fasholli lirabbika. Maka hendaklah kalian tegakkan sholat untuk Rob kalian. Karena itu, karena Allah itu sudah memberi nikmat pada kita yang sangat banyak begitu, maka mestinya kita sholat dengan sholat yang terbaik yang mampu kita lakukan. Sebagaimana kalau korban itu, seseorang dituntunkan untuk berkorban dengan hewan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu kalau dalam ukuran korban itu apa kira-kira? Terbaik bagi setiap orang tentu relatif. Terbaik itu artinya adalah sing wangun sesuai dengan nikmat kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau ada seseorang penghasilannya pas-pasan, dia berusaha setiap pekan gitu ya, nabung terus, akhirnya pada saat itu kurban, alhamdulillah iso tuku walaupun cuma seekor kambing, dan kambingnya nggak gede-gede amat, maka itu sudah yang terbaik bagi dia. Karena dia sudah berusaha dengan luar biasa dan memang penghasilannya pas-pasan. Tapi kalau ada orang mobilnya 3, 4, ada Pajero-nya, ada Alphard-nya, semuanya misinya pakai Pertamax ya. Yang sekarang 1 liter pinten Pak? 16.000 gitu ya. Kafe isinya Pertamax gitu ya. Nah, orang Pertamax Dex. Artinya kan ini mobil-mobil mahal gitu ya. Mungkin setahun untuk pajak tahunannya nggak cukup 10 juta untuk mobil-mobil yang dia punyai begitu. Mosok ya arep korban wedhus cilik belas ora wangun, itu bukan yang terbaik. Sah, tapi kuwi ora wangun, itu bukan yang terbaik.
Demikian pula dengan sholat. Maka sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha melaksanakan sholat itu dengan cara yang terbaik. Rasulullah SAW itu pernah begitu ya, pernah ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Kanjeng Nabi, panjenengan ini kan orang yang sudah dijamin masuk surga. Panjenengan ini adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang masa lalu maupun yang akan ke depan. Dan panjenengan adalah orang yang maksum, terjaga dari kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau masih sholat dengan demikian sangat luar biasa?" Seperti apa luar biasanya? Diriwayatkan dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Sama nanti Pak Bu. Bayangke sholat nanti suku dipun bengkak nih atas nama gitu. Nah, bayangannya seperti ini. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu sholat malam sendirian di masjid. Kemudian malam-malam itu beliau kan sholat sendirian, tidak bermaksud untuk jamaah. Kalau beliau ngimami, itu sholatnya pasti akan ringkas begitu ya. Tapi kalau sholat sendirian, nah ini yang luar biasa. Ada seorang sahabat, malam-malam dia juga ke masjid, melihat Kanjeng Nabi sholat. Maka kemudian aku tak makmum. Maka makmumlah sang sahabat ini di belakang Rasulullah SAW. Yang penting Kanjeng Nabi sholat, aku tak makmum. Rasulullah SAW setelah baca Fatihah, kemudian membaca surat. Berjalan baca surat itu 1 juz. Nek 1 juz nu pinten menit, Pak? 15 menit, tangkung. Beliau kan membacanya kan tidak cepat ya, mesti tartil begitu. Paling enggak mesti setengah jam, enggak. Sang sahabat tadi berpikir, mungkin Kanjeng Nabi setelah 1 juz baca surat itu akan ruku. Ternyata begitu sudah 1 juz selesai, tambahi meneh gitu ya, dilanjut lagi ayatnya gitu. Mungkin ini surat Al-Baqarah mungkin ya. Sahabat ini berpikir, mungkin nanti nek wis 2 juz Kanjeng Nabi ruku. Ternyata mboten gitu ya. Sudah selesai 2 juz, tambah lagi gitu loh, 12 lagi begitu. Nah, setelah sekian lama baru kemudian beliau ruku. Rukuknya sepanjang apa? Rukuknya hampir sepanjang berdirinya. Coba bayangkan. Itu baru 1 rakaat. Habis itu i'tidal juga begitu, hampir sepanjang rukuknya. Habis itu sujud. Pokoknya ini nek salat yang penting terus bengkak betul Pak. Ini gue nembus tunggal rakaat aja sudah seperti itu begitu ya. Sampai kesaksian dari seorang sahabat tadi, sampai saya punya niatan buruk waktu itu ketika saya bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Apa niatan burukmu? Aku mending tak medot baik gitu ya. Karena nggak kuat ngikuti sholatnya Nabi itu nggak kuat, sampai saya punya pikiran jahat, pikiran buruk kata dia, medot gitu ya. Tapi aja beliau juga berusaha untuk bertahan sampai Kanjeng Nabi itu selesai, baru kapok gitu ya. Makanya Kanjeng Nabi kalau sholat sendirian luar biasa. Kenapa kemudian Kanjeng Nabi melakukan seperti itu? Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku ingin termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Aku ingin menjadi abdan syakuron, termasuk ingin dicatat sebagai seorang hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang dulu-dulu maupun yang kemudian. Allah berikan perlindungan, dia adalah orang yang maksum. Allah jaminkan atas beliau surga. Maka sangat pantas kata beliau kalau kemudian beliau itu mensyukuri itu semuanya dengan sholat yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi tentunya itu ketika sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, maka tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Nah, ketika kita pengen sholat kita menjadi sholat yang terbaik, terutama sholat 5 waktunya, maka salah satu caranya, bukan salah satu, satu-satunya cara
agar sholat kita itu menjadi sholat yang terbaik sepanjang waktu kita, sepanjang hidup kita, laksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Seperti ini. Kalau ini kita kerjakan sepanjang waktu, sepanjang hidup kita, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai abdan syakuran, orang yang berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menyempurnakan sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian sholat berjamaah itu penting? Ternyata kalau kita melihat Kanjeng Nabi mendorong kita untuk sholat berjamaah 5 waktu, karena itu bisa mengubah seluruh nilai dari hidup kita. Sholat jamaah akan bisa mengubah seluruh nilai dari usia yang Allah berikan pada kita. Kita lihat beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik ketimbang sholat sendirian dengan 27 derajat. Berapa ada hadis yang lain mengatakan lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 25 derajat. Kita pakai 27 derajat. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sesuatu yang tidak asing bagi kita. Mungkin Bapak Ibu mireng hadis ini pun ping swidak rolas punjul ya. Pun ping swidak likur punjul gitu ya. Sudah berkali-kali kita mengenal hadis ini. Tetapi apakah kemudian kita tergerak untuk sholat jamaah? Apakah kemudian orang ketika mendengar hadis ini tergerak untuk sholat jamaah? Mungkin belum. Padahal kalau kita lihat, kata Kanjeng Nabi, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi. Itu baru 1 kali sholat. Kita bandingkan si A dan si B. Si A selalu sholat jamaah, si B selalu sholat sendirian. Tidak pernah meninggalkan sholat. Tetapi yang satu jamaah, yang satu enggak. 1 kali sholat, si A mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi dari pahala yang didapatkan oleh si B. Si B pahalanya 1. Baru 1 kali sholat. Dalam sehari, si A mengerjakan sholat 5 kali, si B mengerjakan sholat juga 5 kali. Tapi si A selalu jamaah di masjid. Pahala yang didapat oleh si A itu, si B berapa? 5 kali sholat. Si A 27 kali 5. Ini 135 kali sholat yang dilakukan oleh si B 5 kali. Baru 1 hari. Kalau 1 pekan, silahkan 135 kali 7. Nonton kalkulator tuh Pak, Bu, dihitung. Pinten niku? Baru 1 pekan. Kalau 1 bulan, pinten? Kalikan lagi begitu ya. 30 kali 135. Itu yang didapat oleh si A. Si B itu 5 kali 30, 150. Yang ini 150 masih kali 27. Baru 1 bulan. Nek setahun. Terus pinten Bu? Pahala si A dalam waktu 1 tahun itu adalah sholat selama 1 tahun. Insya Allah pahalanya besar. Si B ya. Si A karena setahun itu beliau berusaha untuk konsisten sholat jamaah, pahalanya adalah seperti sholat 27 tahun. Baru 1 tahun. Kalau seumur hidup, berapa pahalanya? Si B mendapatkan pahala seumur hidup menegakkan sholat. Si B, ini Pak, Bu, seolah-olah dia hidup 27 kali dan seluruh hidupnya itu dihabiskan untuk sholat. 27 kali hidup. Itu yang kita katakan betapa sholat jamaah itu bisa mengubah nilai dari usia kita. Sholat jamaah itu bisa mengubah seluruh nilai dari usia kita. Itu baru 1 hadis. Nek ngoten, ini layak dikejar apa tidak? Layak banget. Sholat jamaah itu amat sangat layak banget untuk kita kejar. Hadis yang lain, Rasulullah SAW mendikatakan, beliau bercerita, sholat yang paling berat bagi seorang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemudian di hadis itu beliau menyampaikan, lau ya'lamuna ma fi atamati wa subhi
la atau huma walau habwan. Andai orang-orang itu mengerti pahala yang Allah sediakan dalam sholat jamaah, sholat isya di masjid dan jamaah sholat subuh di masjid, la atau huma, orang-orang itu pasti akan mendatangi untuk ikut sholat jamaah itu walau habwan, walau harus dengan cara habwan itu apa? Ngesot ngesot gitu ya, merangkak begitu. Kita kadang mikir ini maksudnya hadisnya piye toh gitu ya, kok kemudian orang itu sampai merangkai maksudnya piye, apa kayak film suster ngesot kayak gitu. bukan seperti itu. Kita membuat perumpamaan saja. Mungkin kalau kita buat perumpamaan dengan sesuatu yang bisa masuk logika kita, kita akan lebih mudah untuk memahami hadis ini. Kenapa kemudian orang itu akan sampai rela ngesot sampai masjid agar dapat ikut sholat jamaah isya, dapat ikut sholat jamaah subuh. Meskipun dua sholat ini yang disebut, tetapi sama saja maghrib, kemudian zuhur, asar, nilainya juga sama-sama tingginya. Bapak Ibu sekalian, kita buat perumpamaan. Andai kemudian Masjid Al-Mustaghfirin itu menyampaikan satu pengumuman, monggo nanti kalau mau dicoba gitu ya, coba kalian orang sanggup. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini Ahad tanggal berapa nih? 14 Juni 2026, barang siapa yang sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Mustaghfirin, sekali datang akan kita kasih emas 1 gram. Berapa Bu? Itu Bu? Kersa buatan Bu? Berapa Pak? Kira-kira kalau ini kemudian diumumkan, apa yang terjadi dengan Masjid Al-Mustaghfirin? Kulo pindah saking Joko Gadan mriki Pak. Tak golek kontrakan sing murah-murah cedak Mustaghfirin. Lumayan sholat entuk emas 1 gram. Kira-kira sebulan omahe wis tak tuku wis tak kontrak. Kira-kira begitu kan? Lumayan tak iki 1 gram gitu ya. Kalau kemudian saya di sini tinggal sebulan saja, dikasih emasnya itu isya sama subuh, berarti saya dalam sebulan itu sudah ngumpulin emas 60 gram gitu ya. Ping 3 yuta. Mun pikan tok griya nggih Pak. Nek rung cukup, aku tak tinggal setengah tahun gitu ya. 12 gitu. Kira-kira itu yang terjadi. Kira-kira orang kemudian akan ramai ke masjid. Bayangkan kemudian ada seseorang, beliau sudah lama, mohon maaf mungkin stroke, beliau sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan, bergantung pada kursi roda. Rumahnya nggak jauh-jauh banget dari Al-Mustaghfirin misalkan begitu. Kemudian mendengar pengumuman ini, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Engko bengi isya aku terkena Al-Mustaghfirin. Sesok subuh yo terkena Al-Mustaghfirin. Olah Pak, aku ngacara bla 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 bla. Ya wis nek kowe ora gelem muterke, tak muangkat dhewe, tak ewangi ngesot. Kenapa? Lah lumayan nih, sekali teko entuk emas 1 gram. Bapak Ibu sekalian, bayangkan, Bapak tadi kemudian lebih baik saya yang penting sampai kalau Mustaghfirin demi emas 1 gram. Itu baru emas 1 gram. Padahal yang disediakan oleh Allah SWT itu pasti khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan tadi kalau Bapak Ibu subuhan ini sebelum subuh rawuh di Masjid Al-Mustaghfirin, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat qobliyah. Pahala sholat 2 rakaat qobliyah subuh dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Itu baru sholat sunatnya saja pahalanya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa meneh sholat subuh. Sampai kapanpun yang namanya sholat sunat, pahalanya tidak bisa melampaui sholat wajib. Dan Allah tidak menyebutkan, hanya Kanjeng Nabi itu ngasih kode. Yang ngerti pahala nih, hambok diwangi ngesot. Betul kata Rasulullah SAW. Andai yang dibagikan emas saja, itu sudah jadi geger kayak mana diwangi ngesot. Ada hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan,
andai orang itu mengerti keutamaan panggilan sholat, yaitu adzan, dan kemudian keutamaan shaf pertama dari sholat itu, kemudian orang tidak bisa mendapatkan keutamaan shaf pertama itu kecuali dengan diundi, saya mereka akan rela untuk berundi. Non sewu kalau kebiasaan kita itu malah monggo Pak panjenengan mawon ingkang wonten ngajeng. Kemudian kita tidak tertarik untuk rebutan di soft pertama. Tapi berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kita nata softnya malah dari belakang. Kalau bapak-bapak dari depan. Kita memahami kok dadak diundiki kaya ngopo toh gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW ngasih kodenya rela untuk diundi. Nah sekarang kita buat perumpamaan lagi yang mungkin ini lebih kejangkau ya, kepikir oleh kita. Ini satu soft ini berapa orang kira-kira? 10, 20, 15 mungkin gitu. Andai misalkan Bapak Ibu suatu saat tindak di subuh ceria di Al-Mustakbirin ini, kemudian ternyata di depan masjid itu sudah ditata sepeda motor Vario 150 cc, joke isih plastikan, plate isih durung ono, anyar gres ditoto cacahe niki mau sak sok ini gak sawas 15 orang datang kemudian bertanya kepada takmir masjid, Pak niki kok dealer kok dodolan motor toh enjang-enjang teng Mustakbirin. Oh mboten Pak, niku mungkin motore ajeng dibagi kangge sing salat ting soft pertama. Apa yang terjadi Bu kira-kira Bu? Ibu-ibu pun akan masuk ya Bu. Apa Pak kira-kira yang terjadi? Mbok yakin rebutan. Mungkin begitu sudah ada di sini, nyono apa tuh nyono pokoknya teh aja gitu. Pokoknya tak apa jenenge tak sesel-seselin. Mungkin malah tarik-tarikan terus koyo mburi cah cilik memburi gitu ya. Padahal sing cah cilik tekone malah sak durunge subuh begitu. Akhirnya kemudian Mustakbirin rame goro-goro rebutan sepeda motor. Akhirnya kemudian takmir membuat kebijakan timbang rebutan, timbang rame, diundi wae. Betul kata Rasulullah SAW. Andai orang itu ngerti pahala sholat di soft pertama, mereka itu rela untuk diundi. Itu pahalanya baru sepeda motor Vario. Coba kalau yang ditata, tapi sayangnya nggak cukup ya. 15 mobil Innova Zenix hibrid gitu ya. Lebih serem meneh begitu. Pasti perebutan meneh. Betul kata Rasulullah. Pasti rela untuk diundi. Jadi kalau kita membayangkan kemudian kita komparasikan dengan hal-hal yang kita kebayang, oh betul kata Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan gambaran betapa besarnya pahala sholat jamaah itu sampai layak untuk diperebutkan, sampai wis yang penting diundi wae lah begitu. Betul kata Rasulullah SAW. Baik, karena ini mestinya menjadi semangat kita, ayo sholat jamaah. Bapak Ibu sekalian, ada keutamaan lain dari sholat jamaah. Rasulullah SAW kan menyampaikan ahabul akmal ilallahi ta'ala atwamuha wa inqallah. Semuanya yang dicintai, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu atwamuha, dawamnya, konsistennya, kontinunya. Kemudian beliau tambahkan wa inqallah, meskipun ibadah itu sederhana. Kata seorang ulama, ketika seseorang itu dia mendawamkan satu amalan, ketika dia konsisten dengan satu amalan, maka setan itu malas untuk menggoda. Tetapi ketika seseorang itu mengerjakan amalan itu cuma sekali begitu ya, tidak didawamkan, maka setan semangat untuk menggoda supaya tidak jadi beramal. Nggoda wong sing wis biasa ibadah karo nggoda wong sing ora ajeng ibadah, gambel pundi? Gambel sing mboten ajeng ibadah. Ben rasa ibadah wae ini ya ora sak ya ora sak rapopo begitu. Nah, kita melihat apa yang kemudian kita dapatkan ketika kita mendawamkan atau melanggengkan sholat jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Atin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala membuat satu penegasan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang terbaik. Sebagian ulama ini menerjemahkan ayat ini menggambarkan kondisi manusia di dunia, kondisi yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kembali ke akhirat, ke tempat yang terburuk, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus. Tapi ulama yang lain lagi menerjemahkan ini adalah dua kondisi orang ketika di dunia. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga menafsirkan seperti itu. Maksudnya demikian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seseorang diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Sehat, seger, waras, wiris, kuat. Selama sehatnya, dia selalu hadir di masjid untuk sholat jamaah. Dia dawamkan itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Suatu saat Allah SWT akan sampaikan dia pada kondisi yang tidak baik-baik saja, kondisi yang buruk. Mungkin sakit sehingga dia tidak sanggup lagi sholat ke masjid. Dia hanya bisa sholat hanya dengan tayamum, hanya dengan berbaring dan sendirian. Mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah. Atau mungkin Allah SWT sampaikan kita kepada usia yang sudah sangat lanjut. Kita sudah tidak sanggup berjalan, kita sudah tidak sanggup kemana-mana, kita hanya bisa sholat sendirian di rumah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Nah, Allah membuat perkecualian bagi mereka yang dalam kondisi ahsani takwimnya, sehatnya, mampunya, sanggupnya, dia mendawamkan satu ibadah, misalkan sholat jamaah. Mendino pokoknya sholat jamaah di masjid. Ketika Allah uji dia dengan satu kondisi, sakit misalkan, ora iso ning masjid, sholatnya sendirian di atas ranjang, walaupun hanya dengan tayamum, tidak dengan wudhu, pahalanya tetap 27 derajat. Tetapi kalau ada seseorang dalam kondisi ahsani takwimnya itu luwih senang sholat sendirian, saat dia sakit, opname sholat di atas ranjang, pahalanya 1. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah sebaik-baik hakim. Kenapa? Allah Maha tahu. Si A ini kalau aku kasih sehat, dia pasti pergi ke masjid kok. Karena itu ketika aku kasih sakit, dia nggak sanggup ke masjid. Pahalanya tetap kutetapkan 27 kali lipat. Si B, dia dalam kondisi ahsani takwim, senengane meng sholat dewe. Saat dia sakit, dia juga sholat di atas ranjang. Pahalanya 1. Anak sehat ya paling ya meng sholat dewe kok, begitu ya. Inilah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Termasuk ketika kita sudah kondisi mungkin sudah sangat sepuh, sudah udzur, sudah tidak sanggup lagi pergi ke masjid. Meskipun kita hanya bisa menghabiskan hari-hari kita di rumah, sholat sendiri di rumah. Ketika kita sehatnya selalu ke masjid, maka meskipun kita sholat sendiri di rumah, pahalanya tetap 27 kali lipat, sebagaimana ketika kita masih sehat, masih muda, masih segar, masih waras wiris, selalu sholat jamaah di masjid. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sholat jamaah itu sesuatu yang amat sangat layak untuk kita kejar, amat sangat layak untuk kita upayakan. Lah saiki piye carane ben sholat subuh ki nyenengke? Piye carane ben sholat jamaah iku nyenengke? Maka kita lakukan acara-acara seperti ini. Subuh ceria. Kita sering buat perumpamaan. Orang itu nek teng mriki wonten mboten? Orang itu kalau diundang yasinan itu kan mungkin sampai setengah jam, mungkin lebih. Datang belum? Yang datang banyak nggak? Banyak. Tapi yang diadani sholat jamaah, seerawah segede no, segede. Atau kalau mungkin di sini tidak ada yasinan,
diundang pengajian. Di pengajian yang datang banyak nggak? Banyak. Begitu diundang untuk sholat jamaah yang datang sedikit. Atau undangan pengajian menjelang buka puasa yang datang banyak nggak? Banyak. Sholat maghribnya kata betul. Alhamdulillah. Apa bedanya pengajian yasinan dengan sholat jamaah? Kok diundang yasinan pengajian yang hadir banyak, begitu sholat jamaah kok segede? Nama bu? No berkate, terus no panganan. Kalau memang kita tahu yang namanya makanan, yang namanya berkat, apapun yang itu mengembirakan, itu bisa menghadirkan orang, menyenangkan orang untuk melakukan sesuatu. Kenapa kemudian kita hubungkan acara makan-makan itu dengan sholat jamaah? Kados ngeten iki lho. Bar subuhan, ono pengajian baru makan-makan ini kan menyenangkan begitu. Seperti itu mestinya. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita hadirkan supaya yuk kita sama-sama seneng sholat jamaah di masjid. Pernah suatu ketika Masjid Jogokarian itu mengundang jamaah untuk sholat gerhana bulan waktu itu jam 8 malam. Musim hujan tapi alhamdulillah waktu itu pasti tidak hujan tapi jalanan basah. Yang datang itu bisa masjidnya penuh bahkan meluber sampai ke jalan aspal. Publikasinya nopo diundang sholat gerhana bulan waktu itu tahun 2017. Imamnya khatibnya Ustaz Jalil Bila, kemudian imamnya Ustaz Abdul Aziz begitu ya. Kemudian di publikasi itu yang ditampilkan apakah foto ustadznya atau foto imamnya? Bukan. Yang ditampilkan di publikasi itu adalah foto nasi goreng kambing. Ditulis disediakan nasi goreng kambing. Akhirnya yang datang berucap, kami sediakan begitu ya. Waktu itu disediakan 1000 porsi meskipun porsinya ya porsi kecil-kecil begitu ya. Tetapi itu sangat menggembirakan begitu ya. Why not? Pernah suatu ketika kita juga mengundang, acaranya adalah sholat jamaah isya dan makan malam bersama. Jadi disediakan buffet, meja-meja penuh makanan seperti mantenan itu, disediakan sekitar 1000 porsi. Acaranya tunggal. Dimulai dengan sholat isya jamaah, otomatis yang rawuh kata, habis itu cuma sambutan ketua takbir, nggak ada pengajian, habis itu langsung makan bersama. Yang rawuh kata. Ya begitulah, monggo kita ciptakan suasana yang menggembirakan sehingga sesuatu yang memang akan sangat menggembirakan yang kita dapatkan ketika kita lakukan nanti di akhirat itu di dunia juga kita gembirakan. Anak-anak juga kita ajak, keluarga juga kita ajak, begitu ya. Sehingga kita ingin kita dan seluruh keluarga kita kelak akan sama-sama masuk surga dan mendapatkan pahala yang tertinggi karena sholat jamaah yang kita dawamkan, yang kita rutinkan, yang kita biasakan. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk mengkontinyukan, merutinkan, mengkonsistenkan sholat jamaah di masjid setiap 5 waktunya sepanjang hidup kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena itu semuanya. Baik, matur suwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.